CEO Sen Mohan sombong, karena dia ingin membalaskan dendam atas pacarnya yang sudah meninggal. Dia memilih menikahi musuhnya, Mat Tie. Mat Tie sudah tahu bahwa Sen Mohan menikahinya hanya untuk menyiksa dan membalaskan dendamnya. Tapi dia sangat mencintainya. Dia sukarela menjadi pengganti orang lain. Tidak lama setelah menikah, Mat Tie hamil. Dia dengan senang hati melaporkan berita ini kepada Sen Mohan. Tanpa diduga. Sebelum menikah denganmu, aku telah melakukan operasi vasektomi. Itu karena aku tidak ingin punya bayi denganmu. Jadi, bayi siapa yang ada di perutmu? Setelah Sen Mohan selesai berbicara, dia mendorongnya ke tanah. Kemudian Mat Tie dipaksa menjalani operasi aborsi. Ketika Mat Tie bangun, dia benar-benar hancur. Dia dengan putus asa pergi ke atap. Pada saat ini, saudara tirinya, Mat Tintin, datang. Kakak Sen Mohan mengira dia telah melakukan operasi vasektomi. Tentu saja dia tidak akan mengira itu bayinya. Apa? Pada awalnya operasinya dilakukanku. Tapi bagaimana bisa aku melakukannya? Dia juga mengatakan kepadanya bahwa tidak hanya anakmu, tetapi ibumu. Semuanya ditangani olehku. Karena hanya dengan begitu dia dan ibunya akan dipromosikan. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Mat Tie ke bawah. Tiba-tiba Sen Mohan terbangun. Melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, dia buru-buru berlari ke cermin. Ketika dia membuka telepon, dia menyadari bahwa dirinya telah kembali ke hari di mana dia menikah. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia berlari keluar jendela. Dia tidak punya tempat lain selain pergi ke makam ibunya. Aku telah mengecewakanmu, Bu. Tidak hanya tidak bisa membalaskan dendam atas Bu. Tapi aku juga ingin membalas dendam sendiri. Tepat pada saat ini, Sen Mohan membawa orang ke sini. Dengan paksa membawanya kembali ke pernikahan. Ketika pergi ke tempat pernikahan. Setelah hidup kembali, Mat Tie menyadari akan seperti apa hidupnya di masa depan. Jadi dia tidak mau menikah. Pada saat inilah Sen Mohan mengangkat telepon. Kalau begitu pergilah mengurus bisnismu. Lagi pula aku tidak ingin menikah. Namun, Sen Mohan tidak pergi. Dia menyuruh asistennya pergi ke sana. Dia jelas pergi di kehidupan sebelumnya. Mat Tie, kamu pikir masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Mat Tie sudah putus asa. Dia masih bertekad untuk pergi. Namun, Sen Mohan menolak untuk melepaskannya pergi. Pada saat ini, adik perempuan Sen Moha, Sen Munsia, membawa Mat Tintin datang. Baru saja tiba, dia mendorong Mat Tie ke samping. Dan memarahinya sialan. Yang tidak layak dengan kakaknya. Mat Tie memberitahunya. Sekarang kakaknya tidak ingin melepaskan tangannya. Setelah mengatakan itu, dia ingin pergi. Tetapi ditarik kembali oleh Sen Mohan. Dia juga memperingatkan semua orang untuk tidak mengganggunya. Ketika dia sampai di rumah, dia melemparkan Mat Tie ke tempat tidur. Mat Tie, seluruh hidupmu, kamu harus tinggal di sisiku untuk menebus dosa-dosamu. Mat Tie tahu dia tidak bisa bersembunyi lagi, hanya bisa memutuskan untuk tinggal. Untuk membalaskan dendam atas nama ibunya dan anaknya yang hilang. Nona muda dari keluarga kaya namun kehilangan kekayaannya. Dia didorong ke bawah oleh saudara tirinya. Tanpa diduga, dia dikembalikan ke hari pernikahannya. Dia tidak ingin hal yang sama terjadi lagi. Namun, suaminya Sen Mohan menolak untuk membiarkannya pergi. Mat Tie tahu dia tidak bisa menghindarinya. Jadi dia memutuskan tetap di sini untuk membalaskan dendam atas nama ibu dan anaknya yang hilang. Dia mengejek Sen Mohan bahwa, jangan secara naif berpikir bahwa aku tidak tahu kamu telah melakukan operasi vasektomi. Aku sudah mengurus ini. Bagaimana bisa kamu tahu? Mat Tie menyuruhnya pergi bertanya kepada orang yang melakukan operasi untuknya. Lalu, jangan ragu bayinya adalah milik orang lain. Sen Mohan melihat Mat Tie begitu tenang. Keraguan muncul di hatinya. Keesokan harinya, ibu mertua membawa surat kepada Mat Tie. Dia tidak membacanya tapi meninggalkannya di belakang.
Ibu mertuanya melihatnya menyembunyikannya di belakangnya. Merasa yakin bahwa ada rahasia yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Jadi dia mengambil surat itu dan membukanya. Di dalamnya ada dokumen real estate yang diberikan bintang pria terkenal kepada Mattie. Ibu mertuanya memarahinya wanita yang tak malu. Namun, dia sepertinya tidak peduli. Kalau cerai, baik-baik saja. Lagi pula aku tidak ingin dekat dengan keluarga Sen kamu. Tanpa diduga, Sen Mohan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang, Mattie ingin mengambil kesempatan ini untuk memiliki uang saku 3 juta yuan. Dia ingin membuka kembali toko desain busana ibunya. Tanpa diduga, dia dengan mudah setuju. Ibu mertua di sebelahnya marah. Kemudian Mattie datang untuk mencari sahabatnya Boy Tu Sian. Dia memintanya untuk mencari tahu penyebab kematian ibunya. Dia ingin merebut kembali dari mereka semua milik ibunya. Yang membuat keluarga Sen semuanya runtuh. Pada saat ini Sen Mohan datang. Ketika dia melihat 2 orang berkencan, dia cemburu. Dia memeluk Mattie dengan erat di tangannya. Tapi Mattie mengingat kehidupan masa lalunya. Sen Mohan memaksanya membantu orang lain minum. Jadi dia berlari dan memeluk bahu Boy Tu Sian. Jika kamu tidak nyaman, cerailah. Sen Mohan mengatakan dia tidak berhak mengatakan kata-kata ini. Dia bahkan memperingatkannya untuk patuh menjadi nyonya keluarga Sen. Sen Mohan kembali ke rumah dan menanyai Mattie lagi. Bagaimana bisa tahu dia melakukan operasi? Pada saat ini, Mat Tintin dan ibu mertuanya keluar membawa sup ayam. Dia adalah iblis yang licik. Selalu berpura-pura patuh di depan ibu Sen Mohan. Tapi Mattie mengatakan semua hal buruk yang dia lakukan di sana. Sen Mohan takut ibunya akan tahu tentang operasinya. Jadi dia buru-buru membawa ibunya ke kamarnya. Ketika Sen Mohan berkata dia ingin melihat sertifikat operasi, Mat Tintin menjadi khawatir. Aku tidak ingin melihatmu selamanya dalam rasa sakit itu. Aku tahu aku tidak seharusnya berbohong padamu. Tapi Mat Titi sekarang menyalahkan Mattie. Dia mengatakan bahwa Mattie diam-diam menyewa orang untuk menyelidikinya. Maka harus ada uang menyewa orang untuk membunuh saudara perempuannya Mat Sasa. Sen Mohan bertanya padanya apakah itu salahnya. Mattie mencibir dan bertanya pada Mat Tintin. Dia diusir dari rumah sejak lama oleh ibunya. Bagaimana bisa punya uang untuk menyewa pembunuh? Mat Tintin menyalahkannya lagi. Bahwa tahun itu dia memeluk seorang lelaki tua. Itu sebabnya ayahnya mengusirnya dari rumah. Ibu mertua mendengar suara itu. Datang dan memberi tembakan ke wajah Mattie. Memarahinya karena tidak tahu malu. Juga meminta Sen Mohan untuk menceraikannya. Tepat ketika dia hendak memberikan tamparan lagi kepada Mattie, Sen Mohan menghentikannya. Gadis kaya setelah nasib buruk ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia ditinggalkan oleh ayah kandungnya dan diusir dari rumah. Dia disiksa oleh suaminya Sen Mohan sampai keguguran. Dijatuhkan ke bawah oleh saudara tirinya. Setelah dihidupkan kembali, dia penuh kekuatan lagi. Dengan mudah merusak trik orang lain. Sen Mohan juga mulai melindunginya karena itu. Perubahan Sen Mohan mengingatkannya pada fakta bahwa dia dibantu olehnya di sekolah. Di dalam hatinya dia bahagia. Sen Mohan berjalan telanjang sekarang. Mattie ketakutan dan dengan cepat menutupi matanya. Sen Mohan melihat ekspresi malunya dan tersenyum. Hari itu, Mattie pergi mencari rumah untuk membuka toko. Sen Mohan merasa tidak aman jadi dia mengikutinya. Ketika dia mengetahui bahwa Mattie ragu-ragu tentang masalah uang, Mattie segera menerima panggilan telepon dari pemiliknya. Dia setuju dengan sewa yang dia tawarkan. Dia tidak tahu itu semua karena Sen Mohan membantunya. Tapi senang berpikir bahwa dia telah menemukan tuan rumah yang baik. Pada saat ini, Mattie menerima pesan dari Sen Mongsue. Dia melihat isi pesannya sama dengan kehidupan dia sebelumnya. Saat itu, ketika dia sampai di hotel, dia jatuh dalam jaringannya. Dia mengira sahabatnya Bo Tu Sian adalah Sen Mohan. Pada saat ini reporter bergegas masuk. Karir bintang Bo Tu Sian telah berakhir.
Shen Mongsue membawa Shen Mohan ke sini untuk menangkap mereka. Memikirkan hal ini, Mat Tie memanggil Boy Tuxian. Dia benar-benar tidak akan membiarkan itu terjadi kali ini. Tapi di sini Shen Mohan juga menerima telepon dari adik perempuannya. Dia mengatakan kepada Shen Mohan bahwa Mat Tie berkencan dengan Boy Tuxian di hotel. Katakan padanya untuk bergegas ke sana. Boy Tuxian di sini telah mengatur semuanya dengan baik. Shen Mohan pergi ke tempat di mana dia melihat kekacauan dan berbalik dan pergi. Shen Mongsue buru-buru menjelaskan kepadanya. Tanpa diduga, Mat Tie datang saat ini. Dia menunjukkan kepada Shen Mohan pesan teks yang dikirim kepadanya oleh Shen Mongsue. Shen Mohan marah dengan saudara perempuannya. Shen Mongsue mulai bertindak benar lagi, menghina Mat Tie. Jika kamu benar-benar murni, mengapa kamu bersamanya? Shen Mohan menanyai saudara perempuannya. Apakah Mat Tintin menyuruhmu melakukannya? Tapi saudari bodoh itu mengatakan itu semua idenya sendiri. Pada saat ini, asisten Shen Mohan membawa Mat Tintin yang menutupi tubuhnya. Tapi Mat Tintin ditangkap di pertempuran dan masih berpura-pura tidak bersalah. Dia menangis dengan Shen Mongsue. Bahwa dia tidak mengerti apa yang terjadi dan dibawa ke sini. Pada titik ini, Boy Tuxian, katakan jika kamu tidak tahu apa-apa. Mengapa kamu masih memegang komando? Mat Tintin buru-buru membuat alasan. Teman reporternya mengatakan bahwa mereka berdua ada di sini. Dia hanya khawatir tentang saudara perempuannya jadi dia berlari untuk melihat. Tanpa diduga, Mat Tie mengeluarkan rekamannya. Ini telepon yang Mat Tintin panggil memberitahunya untuk wawancara. Setelah mendengar ini, Mat Tintin tidak bisa berbohong lagi. Shen Mohan sekarang melihat para reporter pergi. Dia menarik Mat Tie dan menyatakan, "Ini istriku. Cinta kami sangat baik. Jika kalian terus membuat rumor buruk tentang Mat Tie, maka keluarga Shen kami tidak akan membiarkan kalian damai. Aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan lagi." Sesampainya di rumah, Mat Tie ingin cerai dengan Shen Mohan. Dia tidak ingin tenggelam lebih dalam. Dia tahu bahwa Shen Mohan hanya melihatnya sebagai pengganti Mat Sasa. Tapi Shen Mohan mengatakan bahwa sebelum dia menyelidiki masalah Mat Sasa secara menyeluruh, dia tidak akan membiarkannya pergi. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kamar mandi. Mengapa dia marah ketika dia melihatnya tersenyum dan berbicara dengan Boy Tuxian? Apa dia salah menyalahkannya atas kematian Sasa?